الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu rukun Islam. Salat wajib dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Namun bagi perempuan ada keistimewaan sendiri. Ia bisa tidak mengerjakan salat pada waktu tertentu, yaitu menstruasi. Di luar itu, salat menjadi wajib baginya. Walaupun begitu, ada kondisi ketika salat seorang wanita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ciri wanita yang tidak diterima salatnya oleh Allah? Ini dia ulasannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Ketika azan sudah berkumandang, para hambanya berbondong-bondong menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, mengambil air wudhu, membentuk saf di belakang imam dan melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, yakni bersujud kepada Allah, berkomunikasi dengan Rob, dengan berdialog hingga imam mengucapkan salam dan sholat pun akhirnya usai. Manusia pun kembali ke aktivitas masing-masing. Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Wahai anak manusia, sholat adalah perkara yang dapat menghalangimu dari maksiat dan kemungkaran. Jika sholat tidak menghalangimu dari kemaksiatan dan kemungkaran, maka hakikatnya engkau belum sholat." Orang yang sholat ternyata masih ada yang tidak diterima sholatnya. Terlebih lagi orang yang tidak sholat. Banyak sekali orang yang sholat, tapi Allah Ta'ala akan membandingkannya ke mukanya, karena sholatnya tak diterima. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Agar sholat bisa diterima, kita perlu tahu tanda-tanda diterimanya sholat. Tanda sholat yang diterima oleh Allah SWT terdapat dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan memberikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya kalau dia berdoa kepadaku. Aku akan segera menjawabnya kalau dia meminta kepadaku. Aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus. Lalu mengapa masih ada yang sholatnya tidak diterima? Ternyata penyebabnya karena hal lain. Siapa sajakah mereka yang tak diterima sholatnya? Salah satunya adalah wanita yang suaminya marah kepadanya. Bagi wanita yang setelah menikah, ia harus patuh dan taat terhadap suaminya. Jika seorang suami marah terhadap istrinya, bisa membuat sholat istrinya tidak diterima oleh Allah SWT. Bukan hanya itu, Allah pun akan murka kepadanya. Perlu diketahui bahwa sholat akan membuat orang akan masuk surga. Apalagi jika seorang perempuan yang berstatus istri, yang juga patuh dan taat pada suaminya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah bersabda, "Jika seorang wanita mendirikan sholat 5 waktu, memelihara kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu manapun yang dikehendakinya." Ibnu Hibban. Adapun yang tidak diterima sholatnya ada 3 golongan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 manusia yang sholatnya mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka, walaupun sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya, seorang istri yang sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, sang istri harus menjaga perasaan suaminya. Jika seorang suami marah terhadap istrinya, hendaklah sang istri segera meminta maaf kepada suaminya. Kepatuhan istri kepada suami adalah suatu keharusan, karena suami adalah penanggung jawab dalam keluarga dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam rumah tangga. Hal itu digambarkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW.
Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seseorang yang lain, niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Jika seorang wanita yang sholatnya rajin dan dekat dengan sajadahnya, mushaf selalu di tangan, tetapi ia tidak peduli pada kebutuhan suaminya, tidak patuh terhadap suaminya, malah sombong di hadapan suaminya, dan bahkan menentang suaminya, sungguh sholatnya dan semua amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, tak hanya istri yang wajib menjaga perasaan suami, tapi juga seorang suami tidak diperkenankan memperlakukan istri secara seenaknya. Dalam kehidupan rumah tangga, sepatutnya setiap pasangan saling memahami kewajiban dan hak dalam rumah tangga. Bila salah satu melakukan kesalahan, harusnya segera minta maaf dan yang lain memaafkan yang bersalah atas kesalahan yang telah diperbuat. Jangan pernah membiarkan permasalahan menjadi berlarut-larut. Ingatlah akan kewajiban satu sama lain dan segera menyelesaikannya apabila berbuat kesalahan. Islam telah menempatkan suami dalam keadaan yang istimewa bagi sang istri, menaati suami dan selalu melakukan hal-hal yang dapat membuat suaminya ridho, akan menyebabkan ia masuk surga. Sang istri tak boleh kurang ajar, menentang dan durhaka kepada suami, karena hal itu menjadi sebab seorang istri digiring ke neraka. Bagi seorang istri, suami adalah pintu besar dari pintu surga. Mematuhi suami adalah kebaikan, adalah keharusan, karena hal itu akan membawanya ke surga. Oleh karena itu, seorang istri tak boleh kurang ajar menyombongkan diri dan membangkang terhadap suaminya. Mengenai kehidupan berumah tangga dan kepatuhan istri terhadap suami, Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikan posisimu terhadapnya, karena dia adalah surga dan nerakamu." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan Syekh Al-Albani. Selain marahnya suami menyebabkan sholatnya seorang istri tidak diterima oleh Allah, wanita yang percaya kepada dukun dan paranormal juga sholatnya tidak akan diterima. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang mendatangi tukang tenun atau dukun paranormal, kemudian dia membenarkan perkataannya, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pergi ke dukun atau mempercayai perkataan paranormal adalah perbuatan syirik, dan hal itu diharamkan. Tentu saja umat muslim diharamkan untuk melakukan perbuatan syirik yang berupa doa kepada penghuni kubur atau meminta bantuan kepada penghuni kubur untuk meminta kesembuhan. Walaupun sebagian orang mendapatkan manfaatnya, biasanya penyakit yang datang itu adalah perbuatan setan yang menggodanya, sehingga manusia bertanya kepada dukun atau paranormal. Ketika mereka bertanya, setan sudah tidak mengganggunya lagi. Seorang muslim pergi kepada dukun atau paranormal untuk bertanya perihal jodoh atau sesuatu yang akan terjadi di antara suami istri nantinya, perihal cinta, kesetiaan, permusuhan, perceraian, dan sejenisnya. Hal itu dilarang karena hal-hal tersebut perihal gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir yang juga erat kaitannya dengan perdukunan juga termasuk ke dalam perkara yang diharamkan dan tentu saja membawa pada kekafiran. Hal ini dijelaskan lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perumpamaan dua malaikat, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudorot dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah SWT. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudorot kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya, mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Nah sahabat beriman, itulah wanita yang tidak diterima sholatnya, karena beberapa hal terutama membuat marah suami terhadapnya, maka akan mendatangkan murka Allah, dan tentu saja sholatnya tidak akan diterima. Selain itu, jika pergi ke dukun atau ke paranormal dan meyakini hal yang dikatakan, tentulah sholatnya juga tidak akan diterima dalam jangka waktu 40 hari. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal tersebut, agar sholatnya yang kita kerjakan tetap diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.